berkarir di finance itu sekarang harus multi talented, maksudnya harus bisa berbagai macam hal supaya kita punya nilai tambah gitu kan. Jadi nggak cukup hanya kita jago accounting, jago apalagi, jago ngitung biaya, jago teks, itu nggak cukup gitu kan. Contohnya gampangnya gini, sepintar apapun kita, kalau kita berhadapan sama atasan kita, jangan tunjukkan dia lebih bodoh dari kita. Walaupun mungkin emang dia lebih bodoh dari kita gitu ya. Apakah misalkan lulusan pertanian bisa kerja di finance? Bisa, buktinya banyak kok lulusan IPB kerjanya di bank gitu kan. Lulusan ITB teknik kerjanya di bank. Ya atau sebaliknya gitu kan. Lulusan accounting kerjanya jadi HR. Yang tidak bisa direplikasi AI itu adalah logic thinking. Kalau yang lain semua bisa dikerjain sama dia gitu loh. Nah, jadi kalau kita jadi generasi yang sekarang dan baru lulus sudah males berpikir karena tinggal nanya ChatGPT, tinggal ini, nah itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri untuk ke depan gitu kan. Sementara kalau dalam karir itu orang nggak, kalau pinter doang pasti kalah sama yang pinter gaul. Yang cuman pinter ilmu doang itu pasti kalah sama yang pinter gaul. Kalau mau berkarir di finance itu makin ke atas, makin kita berkarirnya makin tinggi, itu kita harus makin menguasai berbagai macam ilmu. Tidak cukup hanya finance, accounting, atau yang benar-benar keuangan aja. Kita juga harus bisa HR, kita juga harus bisa legal, harus bisa technical operational dan semuanya. Kenapa? Karena uh, semua kegiatan operasional perusahaan itu kan pada akhirnya nanti akan tercermin di laporan keuangan untuk pihak luar kan. Nah, kalau kita tidak tahu itu, ya kita bisa dibohongin sama staff kita atau tim kita gitu kan. Saya nggak pernah bohong atau jangan bohong kalau memang kita nggak bisa. Gitu. Kalau memang kita belum bisa, lebih baik kita bilang, saya pelajari dulu ya Pak, Bu, gitu kan. Nanti saya ini kan, gitu. Sebenarnya finance itu yang paling penting itu adalah logic kalau menurut saya. Ya, Logical thinking. logical thinkingnya. Kalau hitung-hitungannya itu sebenarnya alat bantu aja, alat bantu. Tapi yang paling penting adalah logic logic thinkingnya itu yang harus dikuatin. Halo Bisadawan, selamat datang kembali di podcast Bisadaya Career Path. Balik lagi nih bersama Seika di sini. Dan di sini kita akan ngobrol seputar perjalanan karir seorang profesional dari berbagai bidang. Kita akan kupas bukan cuma soal jabatan, tapi juga proses, tantangan, dan juga pembelajaran yang dialami sepanjang perjalanan karir. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dunia finance, bidang yang mungkin masih sering dianggap cuma soal angka dan laporan, padahal di level tertentu justru jadi bagian penting dalam menentukan arah sebuah perusahaan. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Pak Iman Subekti Rana Direksa, seorang profesional senior di bidang keuangan yang telah meniti karirnya dari auditor hingga menduduki posisi strategis seperti CFO, dan saat ini juga aktif dalam peran tata kelola di perusahaan. Halo Pak Iman, Halo. terima kasih sudah hadir di podcast Wisadaya. Ya, Apa kabar Pak? baik, baik semuanya. Salam kenal ya semuanya pemirsa hadirin. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau tanya dulu nih Pak, sekarang lagi sibuk apa kegiatannya sehari-hari? Sekarang itu saya role-nya kan lebih banyak di tata kelola. Jadi sebagai audit komite. Kebetulan kalau audit komite itu tidak sesibuk seperti CFO. Nah, jadi selain kegiatan di tata kelola, saya juga banyak sekarang kegiatan-kegiatan yang seperti kasih bimbingan ke generasi muda, ke organisasi ISEC. Kalau tahu ada ISEC ya, organisasi, kebetulan saya masih jadi supervisory board di situ. Jadi kita kasih bimbingan ke mahasiswa-mahasiswa, ke yang baru lulus gitu ya, gimana sih cara mempersiapkan diri untuk dunia karir. Nah,
Selain itu juga ya kasih-kasih training, coaching kalau ada yang perlu, dan maintain hubungan baik atau networking dengan teman-teman gitu. Berarti sehari-harinya Bapak aktif ngajar ya Pak? Ya kurang lebih Kurang lebih seperti itu. Aktif banget ya. Oke Pak, kalau kita mundur sedikit ke awal perjalanan karir Bapak, bisa diceritain nggak sih Pak awal mula Bapak masuk ke dunia kerja itu seperti apa, dan kenapa akhirnya memilih jalur finance gitu? Apakah emang background pendidikan atau bagaimana? Ya saya awal kerja itu sebagai auditor, ya auditor di kantor akuntan publik. Waktu itu awal kerja saya di KPMG waktu itu. Jadi kenapa saya pilih auditor? Ya karena saya jurusan kuliahnya akuntansi gitu ya. Selaras ya Pak. Iya, jadi karena saya jurusan akuntansi, saya umumnya mungkin sampai sekarang ya jadi stepnya itu kalau akuntansi ya ke kantor akuntan publik dulu, jadi auditor dulu. Kenapa? Karena waktu kita kuliah itu kan kita baca buku banyak nih, tapi kayaknya nggak nyambung nih di otak kita gitu. Kita hafal tapi kita nggak ngerti ini apa sih ya gitu ya, segala macam. Nah itu baru bisa ngertinya itu setelah kita kerja jadi auditor. Oke. Karena langsung dipraktekin ya? betul, karena waktu jadi auditor itu kan semua benang-benang merah yang terputus itu bisa nyambung tuh. Jadi kita gampang ngerti gitu kan. Nah, karena itu sudah nyambung pada saat kita jadi auditor, next stepnya begitu kita pindah ke perusahaan, ya kita lebih lebih gampang mengelola perusahaan karena kita sudah bisa melihat nanti akan jadi gambarnya seperti apa sih pada saat kita mengambil keputusan gitu. Oke, baik. Berarti waktu pas pertama kali kerja sebagai auditor, bisa di-sharing nggak Pak bagian yang paling menantang atau bagian yang paling berkesan pada saat itu apa? Ya bagian yang paling menantang waktu awal-awal ya tentunya kalau buat saya sih waktu itu saya disuruh ngitung stok ya. Waktu itu saya suruh ngitung stok awal-awal kerja, saya baru masuk saya disuruh ngitung stok di Pekanbaru waktu itu. Perusahaannya perusahaan selam bersih waktu itu namanya ya, jadi alat-alat pengeboran, drilling segala macam. Saya nggak tahu mesti melakukan apa pertama itu, terus kedua kantornya dimanapun saya nggak tahu kan waktu itu, tapi pokoknya disuruh aja sama senior di kantor, ini alamatnya pergi ke sana gitu kan, cuma dikasih alamat tuh. Sampai sana kantornya tutup karena saya datang hari Minggu, ternyata orang di sananya belum dikasih tahu. Oh gitu, terus Jadi gimana? tanya, akhirnya barulah masuk. Nah, udah gitu pas harus ngitung stok juga saya kan bingung kan, saya mesti ngapain gitu kan, saya kan baru kerja ya, baru pertama kali kerja. Saya tanya ya ke yang senior itu, udah pokoknya ikutin aja apa yang dia kerjain, awasin aja, tulis kayak gitu. Nah, akhirnya seperti itulah. Nah, buat saya sih ya itu pengalaman pertama kerja yang paling berkesan gitu kan. Jadi istilahnya itu sekarang itu impactnya adalah kita tidak terhindarkan situasi seperti itu gitu ya. Jadi tahu-tahu kita harus ada di medan kerja, di lapangan yang loh kita nggak tahu apa-apa nih sama sekali nih, tapi kita tetap harus mengerjakan itu gitu loh. Nah, ya itu sih menurut saya yang cukup unik buat saya ya. Nah, dari fase awal itu apa sih Pak pelajaran yang sampai sekarang masih Bapak pegang waktu pas di fase awal karir Bapak? Yang penting itu adalah harus kita pegang dari sekarang itu jangan ngibul gitu ya. Jadi kadang kan orang bilang, oh itu saya ini nih sering nih ngerjain ini itu gitu kan. Padahal ternyata sebenarnya dia nggak pernah ngerjain gitu ya. Emang sih ada quote yang suka bilang fake it till you make it gitu kan. Tapi itu kadang sering disalah implementasikan oleh orang gitu kan. Sebenarnya nggak seperti itu juga, karena nantinya tuh kalau terlalu bohong tuh akan ketahuan. Nah, jadi kalau saya sih yang selalu saya pegang adalah saya nggak pernah
bohong atau jangan bohong kalau memang kita nggak bisa gitu. Kalau memang kita belum bisa, lebih baik kita bilang saya pelajari dulu ya Pak Bu gitu kan, nanti saya ini kan gitu Pak. Gitu. Atau kalau memang ya sebenarnya kita nggak bisanya sedikit, kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin kita 8,5 bisa nih, yang 1,5 nggak bisa, itu masih oke lah bilang oke saya bisa. Nah tapi kan during waktu sampai menuju itu ya kita harus selesai nih yang 1,5 supaya kita bisa gitu loh. Pokoknya ya kita harus deliver apa yang kita katakan atau kita janjikan ke orang. Oke, berarti jangan bohong kalau misalkan Ya, emang belum bisa ya. Lebih baik bertanya dulu, belajarin dulu ya sampai bisa betul. gitu ya. Iya, Oke, berarti emang fondasi di awal karir itu eh, menurut saya berarti cukup membentuk ya Pak. iya, Bukan hanya dari sisi teknis tapi juga pola pikir dan iya, juga disiplin kerja gitu iya. ya. Nah, kalau mulai naik posisi dan tanggung jawabnya kan juga akan pasti semakin besar ya Pak. Waktu Bapak pertama kali ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, jadi nggak cuman sebagai pengawas gitu, apa yang paling terasa berubah dibanding sebelumnya? Nah, pada saat kita jadi pengambil keputusan, itu sebenarnya sesuatu yang berat gitu kan. Nah, pada saat kita di posisi staff, itu kita kan melihat, oh enak ya jadi manajer ya, cuma tinggal mutusin aja ini itu, kita nih yang jadi korbannya gitu kan. Padahal pada saat kita di posisi harus mengambil keputusan, ya nggak seenak itu juga, nggak semudah itu, karena kita kan pada saat mengambil keputusan itu kita melihat dari sisi helikopter view gitu ya. Iya. Jadi semua hal itu kita lihat, kita harus pertimbangkan berbagai macam hal untuk akhirnya memutuskan. Nah, sementara kalau kita sebagai yang pelaksana, kita kan cuma ngelihat dari sisi kita aja. Ya, pokoknya kita begini, kita maunya begini gitu kan. Kalau kita nggak dapat yang seperti ini ya saya marah nih, saya kecewa gitu kan. Nah, tapi kalau pada saat kita sebagai pengambil keputusan, kan kita yang kita lihat banyak nih, ada A, B, C, D, E gitu kan. Semuanya harus dipertimbangkan gitu kan. Nah, kalau semuanya kepentingannya sama, tapi misalkan kemampuannya tidak bisa mencukupi semua, kan berarti kan harus ada yang dikurangi atau diatur Iya. sedikit 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 supaya semuanya terpenuhi gitu loh. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi memang tanggung jawabnya lebih besar pada saat kita sebagai pengambil keputusan dibandingkan pada saat kita sebagai pelaksana. Pelaksana. Oke. Nah, apakah pada saat eh, naik posisi itu cara Bapak melihat laporan keuangan itu juga ikut berubah? Mungkin dari yang sebelumnya itu fokusnya ke detail gitu, dan sekarang menjadi lebih melihat gambaran besar dari perusahaan. Oh ya itu sih pasti, karena eh, kalau misalkan kita sebagai staff accounting, staff finance atau auditor pemula gitu ya, kita kan hanya diberi tanggung jawab part yang jadi bagian kita, Iya. ya kan. Sementara kalau pada saat kita sudah posisi manajerial atau leadership, kita kan melihat itu secara keseluruhan, ya kan. Nah, angka itu bisa benar, tapi apakah angka itu tepat gitu. Kalau di akuntansi kan diajarin debit itu harus sama dengan kredit, Kredit. ya kan. Sepanjang debit sama dengan kredit berarti laporan keuangannya benar. Tapi apakah itu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya? Nah, itu belum tentu. 3 itu kan bisa aja 1 tambah 2 sama dengan 3. Atau 3 plus 0. Pokoknya bisa diatur gimana kombinasinya, pokoknya hasilnya jadi 3. Iya. Tapi yang benar yang mana? Nah, itu yang tugas kita sebagai leader gitu kan, untuk menganalisa itu. Jadi jangan cuman berpatokan bahwa angkanya udah benar pasti laporannya benar. Jangan jangan seperti itu. Makanya di laporan keuangan itu kan, kalau saat kita jadi auditor itu tidak pernah mengatakan bahwa laporan keuangannya adalah benar. Tapi dia selalu mengatakan laporan keuangannya wajar. Ya kan? Jadi auditor melihat ini wajar nggak dengan kemampuan perusahaan. Sama kita juga sebagai CFO, sebagai leader keuangan, waktu kita melihat laporan keuangan perusahaan kita sendiri ataupun laporan keuangan perusahaan lain,
kita harus tahu juga mengenai kondisi perusahaan itu, ya kan? Misalkan ya contoh yang sering rame itu kan ada perusahaan melaporkan mau mereka profitnya gede segala macam. Tapi kalau yang tahu tentang perusahaan itu bisa lihat nggak mungkin perusahaan ini profit, orang kondisinya seperti ini kok gitu kan. Ya ternyata setelah dia lebih lanjut sebenarnya kan nggak profit dalam tanda kutip, tapi secara financial engineering dibikin akhirnya terlihat profit. Oke, berarti pada saat di titik itu apakah mulai terasa bahwa keputusan keuangan itu bisa berdampak besar terhadap anak perusahaan? Betul. Nah, dan satu lagi yang mungkin ya ini juga masukan buat para generasi muda nih yang baru mau lulus gitu ya. Jadi kalau finance itu, kalau mau berkarir di finance itu makin ke atas, makin kita berkarirnya makin tinggi, itu kita harus makin menguasai berbagai macam ilmu. Tidak cukup hanya finance, accounting, atau yang benar-benar keuangan aja. Kita juga harus bisa HR, kita juga harus bisa legal, harus bisa technical operasional dan semuanya. Kenapa? Karena uh, semua kegiatan operasional perusahaan itu kan pada akhirnya nanti akan tercermin di laporan keuangan untuk pihak luar karena kalau kita tidak tahu itu ya kita bisa dibohongin sama staff kita atau tim kita gitu kan. Tapi kan kalau kita ngerti kita bisa tahu oh ini salah nih sebenarnya karena secara aturan kan harusnya begini. Kenapa disajikannya seperti ini ya? Berarti emang perannya udah bukan cuman mastiin laporan itu benar atau enggaknya ya Pak, tapi juga ikut menentukan langkah ke depannya mau bagaimana. Ya, Ya. betul. Nah, kalau tanggung jawabnya sudah sebesar itu, pasti tekanannya juga pasti besar ya Pak. Ya, Kalau dibandingkan dengan fase awal karir, di level pimpinan tekanan kerjanya seperti apa Pak? ya itu seperti yang tadi saya bilang waktu kita jadi staff itu kita kan boleh dibilang sebenarnya nggak ada tekanan ya karena kan kita kan hanya bertanggung jawab atas porsi yang kita kerjakan gitu kan. Eh, Kasarnya di atas kita ada supervisor kita yang ngecek kerjaan kita, di atasnya ada manajer kita lagi yang ngecek kerjaan yang di bawahnya lagi seperti itu kan. Tapi kalau saat kita jadi eksekutif itu kan sebenarnya kita udah yang paling atasnya kan, ya kan, nggak ada lagi nih yang review di atas kita nih bisa dibilang gitu kan. Kita benar-benar yang udah yang paling atasnya. Nah tentunya tanggung jawabnya ya di kita kalau sampai kita salah mengambil keputusan. Kita nggak bisa bilang ah ini anak buah saya nih yang salah nih ngasih data, nggak bisa bilang Harus gitu. bertanggung jawab ya Harus Pak. bertanggung jawab karena once saya bilang oke berarti saya sudah ngecek itu kan. Nah kalau sampai ternyata belakangan wah ternyata ini nggak oke, yang salah kan ya saya dong sebagai yang mengambil keputusan gitu. Nah makanya tadi uh, sebenarnya dengan makin tinggi posisi sebagai eksekutif itu tidak seenak yang disangkakan orang. Tanggung jawabnya makin Makin besar besar. karena ya bisa juga karena bisa menyangkut hajat hidup karyawan kan gitu kan. Kalau salah ngambil keputusan bisa perusahaannya rugi, bangkrut, nanti karyawan di PHK, perusahaan tutup dan segala macam gitu. Nah, pernah nggak sih Pak ada momen di mana harus ngambil satu keputusan yang cukup berat gitu, atau mungkin ada beberapa pihak yang nggak setuju. Nah, kalau di situasi seperti itu biasanya Bapak menjaga diri bagaimana supaya tetap profesional dan tetap tenang gitu. Ya saya beberapa kali di situasi di mana perusahaan performanya lagi kurang bagus gitu kan. Sehingga ya salah satu opsi mau tidak mau adalah pengurangan karyawan gitu kan. Nah, tapi dalam melakukan pengurangan karyawan itu harus seobjektif mungkin gitu kan. Jadi kita nggak bisa semata-mata saya nggak suka orang ini udah ya keluarin, nggak bisa seperti itu gitu kan. Nah jadi biasanya sih kalau saya dalam situasi itu saya akan bikin indikator yang objektif yang semua orang bisa lihat. Misalkan kriteria untuk orang-orang yang akan kita pakai terus adalah ada misalkan ada 10 kriteria gitu ya kan dengan poin-poinnya. Nah, nanti kita kalau saya sih dulu biasanya saya kasih kayak
bulletin board atau mading gitu ya. Mhm. Di mading itu kita tempel tuh list itu dengan nama-nama karyawannya. Jadi semua orang bisa lihat, oh si ini skornya ini, oh si ini jarang masuk, oh si Oh ini gitu. suka ini lah. Jadi semua orang bisa lihat. Kalau nanti tiba-tiba akhirnya misalkan si A kena PHK gitu kan, ya orang bisa lihat, oh emang dia nggak bagus sih Alasannya gitu, ya. gitu kan. Nah, tapi itu pun nggak semata-mata langsung dikeluarin kalau saya sih biasanya. Mhm. Biasanya kita kasih pendampingan dulu kayak SP gitu kan, ini nilai kamu segini, kita kasih kesempatan ya 6 bulan buat perbaikan. Gitu. Nah, kalau dia bisa perbaikan dalam 6 bulan ya mungkin dia nggak jadi kan, karena nilai dia jadi bagus. Kita mungkin ada di bawahnya yang kurang ya kayak gitulah. Jadi ya harus objektif lah dalam apa menangani situasi ya. Itu contohnya yang paling gampang, paling kena ke orang kan masalah PHK kan. Iya. Kalau yang masalah hal lain bukan kan ya macam-macam lah. Mungkin kalau misalkan kita masalah proyek nih, kan proyek nih banyak. Mungkin ada proyek yang untungnya cuma kecil gitu kan, ada proyek yang untungnya gede. Terus mana yang harus kita ambil gitu kan? Kalau secara kasat mata kan selalu orang bilang ambil aja yang proyeknya gede gitu kan. Tapi kan bisa aja proyek gede itu mungkin cuma buat setahun. Tapi yang kecil ini bisa 15 tahun gitu kan. Dan nama perusahaan misalkan naik, ya kan kita akhirnya ya udah kita pilih yang ini aja ya, yang ini nggak usah gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu kan eh, kita baru bisa melakukan kalau memang ya kita ngerti tentang bisnisnya, tentang cara menilainya dan segala macam halnya gitu. Berarti analisis itu penting banget ya, Bang? Analisis memang penting banget. Jangan ngambil keputusan terburu-buru gitu Jangan ya. terburu-buru. Oke. Betul. Nah, menurut Bapak seberapa penting menjaga integritas ketika sudah ada di posisi yang tinggi atau setara manajerial? Nah, kalau masalah integritas itu sebenarnya harus dari mulai kerja. Jangan nunggu udah jadi Oh, manajer. dari awal karir ya, Ya, Pak? dari awal itu sudah harus ya integrity itu harus kita maintain ya. Iya. Apalagi kalau di perusahaan multinasional. Kalau multinasional itu kita boleh salah, kita boleh bodoh, tapi kita nggak boleh tidak berintegritas. Jadi sekali kita melanggar integritas langsung PHK kalau perusahaan multinasional ya. Tapi kalau urusan pekerjaan kita salah hitung, salah bikin report, it's okay, lu betulin ya, kalian betulin. Tapi begitu melanggar integritas, udah besok kamu keluar ya, gitu. Jadi integritas itu memang nomor satu. Kebetulan saya selalu bekerjanya di perusahaan multinasional, ya satu dua di perusahaan lokal. Tapi perusahaan lokalnya pun yang integritasnya tinggi gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa dari hal-hal yang simple aja nih di masing-masing ya, nggak perlu nunggu jadi manajer sih. Maksudnya kita waktu jadi staff mungkin apa contoh yang gampang, mungkin kita dapat laptop nih, laptop bisa dibawa pulang dan segala macam. Ya memang sih tidak ada aturan dalam tanda kutip yang mewajibkan bahwa nggak boleh buat ini, nggak boleh buat itu gitu kan, itu laptop. Tapi kan kita harus menjaga integritas kita lah. Kalau memang itu laptop perusahaan, ya jangan mayoritas dipakainya buat kegiatan pribadi, buat kirim lamaran, buat ini, buat itu. Lebih banyak buat itunya daripada buat kerjaannya gitu. Nah, itu kan integritas juga kan, walaupun kita nggak nyolong tanda kutip, tapi kan itu sebenarnya nggak berintegritas gitu. Atau sama juga kalau dikasih handphone, misalkan perusahaan dikasih handphone, terus iurannya dibayarin, jangan dipakai buat pacaran gitu. Mentang-mentang dibayarin udah pakai pacaran aja nelfon ini lama-lama gitu kan. Ya kan perusahaan kan nggak ngecek sebenarnya dalam tanda kutip kan, tapi kan itu kan ya integritas kita lah, malu lah mestinya kan seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil. Jadi kadang orang melihat integritas itu suka salah gitu loh, suka yang penting saya nggak nyolong gitu kan. Nah, sebenarnya nggak seperti itu sih, integritas itu nggak seperti itu. Karena nah itu sesuatu yang akan jadi kebiasaan gitu, nanti di makin ke atas, makin tua, makin susah ngerubahnya kalau udah kebiasaan. Iya benar. Makin susah. Jadi dari mulai kerja itu udah harus menjaga integritas dari hal yang kecil-kecil aja dulu. Oke. Nah, dari cerita Bapak tadi kan terlihat bahwa perjalanan karir di finance itu bukan hanya soal angka, tapi juga soal kepemimpinan, terus kemudian karakter juga.
Nah, kalau misalkan ada bisadawan yang baru mulai di dunia finance, menurut Bapak, mereka harus kuat di bagian apa dulu? Oke, jadi sebenarnya finance itu yang paling penting itu adalah logic kalau menurut saya, Logic, ya. logical thinking. Logical thinkingnya. Mm-mm. Kalau hitung-hitungannya itu sebenarnya alat bantu aja, alat Oke. bantu. Tapi yang paling penting adalah logic logic Mm-mm. thinkingnya itu yang harus dikuatin. Jadi uh, matematik atau apapun itu sebenarnya kan hitung-hitungan itu adalah melatih logik, ya kan, melatih logik soal cerita dan segala macam. Kalau kita di sekolahan gitu kan, waktu sekolah ada soal cerita ya istilahnya, yang ada kejadian ini gimana ini, nah itu kan sebenarnya melatih kita logic Pikir thinking ya. ya. Nah, hitung-hitungan itu adalah alat bantu aja. Mm. Sebenarnya sama sih, mau kerjanya di finance, mau di kreatif, mau di legal, apapun itu logic thinking yang paling penting gitu loh. Mm-mm. Karena dari logic thinking itu kita bisa turunin jadi apapun yang mau kita buat itu kan. Mm-mm. Nah, apalagi generasi sekarang ini kan saingannya AI itu ya. Betul. Yang tidak bisa direplikasi AI itu adalah logic thinking. Kalau yang lain semua bisa dikerjain sama dia Mm-mm. gitu loh. Nah, jadi kalau kita jadi generasi yang sekarang dan baru lulus sudah males berpikir karena tinggal nanya ChatGPT, tinggal ini, nah itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri untuk ke depan gitu kan. Karena kita otaknya jadi nggak Nggak dilatih melatih ya, ya. Pak. Nah, kalau misalkan ada bisadawan yang pengen berkarir di dunia finance, Pak, apakah memang harus background pendidikan itu penting, kayak kuliahnya harus jurusan ekonomi lah atau apa, atau sebenarnya finance itu bisa dipelajari mandiri gitu? Sebenarnya semua pelajaran, semua ilmu menurut saya bisa dipelajari sendiri kalau memang mau. Hmm. Tapi kan setiap ilmu itu ada namanya basic knowledge ya. Iya. Ya, basic knowledge. Nah, basic knowledge inilah yang kita dapat waktu kita kuliah sesuai jurusan kita. Ya, itu basic knowledge itu sebenarnya sesuatu yang untuk uh, menumbuhkan logic thinking atas bidang itu, Mm-mm. gitu kan. Apakah misalkan lulusan pertanian bisa kerja di finance? Bisa, buktinya banyak kok lulusan IPB kerjanya di bank gitu Mm-mm. kan. Lulusan ITB teknik kerjanya di bank. Ya atau sebaliknya gitu Mm. kan. Lulusan accounting kerjanya jadi HR. Itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu loh. Tapi akan lebih baik kalau inline sama jurusannya karena dia punya basicnya itu lebih kuat. Nah, untuk kita ngomongin soal kemampuan ya, selain kemampuan teknis, menurut Bapak, apakah kemampuan komunikasi dan leadership atau kepemimpinan ini sangat penting di dalam bidang ini? Oke. Sangat penting, terutama kemampuan bergaul Bergaul, ya, oke. atau networking ya. Networking ya. Nah, itu yang saya lihat kayaknya uh, generasi sekarang itu agak agak malas untuk bergaul karena merasa mungkin nggak secure ya kalau harus bergaul dengan orang baru. Jadi merasa lebih secure kalau di dunia digitalnya gitu kan, Mm-mm. karena nggak harus ketemu orang, nggak tahu apa segala. Nah, sementara kalau dalam karir itu orang nggak, kalau pinter doang pasti kalah sama yang pinter gaul. Yang cuman pinter ilmu doang itu pasti kalah sama yang pinter gaul. Gaul. Karena makin ke atas itu karir, posisinya kan makin sedikit ya. Iya. Orangnya banyak. Ya sama aja kayak kamu nih. Kamu punya uang. Terus kamu mau nitipin uang ini ke seseorang. Mm-mm. Dari sekian banyak orang yang kamu pilih yang mana? Yang paling dekat. Pasti yang kamu paling deket kan, Mm-mm. karena kamu percaya nih kalau saya kasih ke dia uang saya nggak hilang nih. Iya. Kalau saya mau usaha kayak titipin ke dia, ya dia saya percaya nih bisa Mm-mm. jadi ini gitu kan. Ya sama, karir juga begitu. Hmm. Makin ke atas ya ada rekrutmen dibuka di mana di itu, pada ujung-ujungnya ya dia percaya nggak sama kita. Iya, Nah iya, kan iya, gitu. iya. Nah supaya dia percaya sama kita, dia kan pasti pertama cari ya regardless ya, yang umum adalah oh saya kenal nih orang gitu Iya. kan, ini teman saya nih dulu gitu kan, bukan KKN atau gimana ya, tapi kan itu menurut saya sesuatu yang manusiawi ya. Betul.
apalagi makin penting, makin posisi itu dia pasti akan cenderung untuk cari orang yang bisa Bisa dipercaya. dipercaya, betul. Bisa dipercaya itu sebenarnya bisa dua, either udah temenan lama, Mm-mm. either ya karena urusan kerja dia bisa lihat oh nih orang selalu benar nih kerjanya gitu kan ya, atau mungkin ada satu yang ketiga, orang itu mungkin pinter ngomong, mungkin dia nggak kenal Oke. sama sekali nih Oke. ya, misalnya nih pelamar yang bener-bener dia nggak tahu lah gitu Ah, kan, tapi ini orang pinter ngomong, nah itu bisa menang juga ngalahin yang lain, karena kan yang orang yang baru ini jadi istilahnya wah terpana nih sama iya. orang ini pintar, nah cuman nanti kalau udah seperti itu ya tugasnya ini untuk membuktikan bahwa ya dia yang dia omongin itu ya bisa Bisa deliver dilakukan. gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin pada saat awal karir ya Pak, balik lagi. Biasanya kesalahan apa sih Pak yang sering dilakukan di awal karir yang sebaiknya harusnya dihindari gitu? Yang kalau di awal karir itu biasanya orang suka sotoy. Kalau Oke, bahasa anak-anak santai. sekarang ya, Santai. wah saya kan ini nih, saya tahu nih bukunya begini bilang begini. Jadi dia suka sotoy lah Heeh. istilahnya. Jadi kasih tahu orang lain nggak mau enggak yang benar menurut saya begini ya. Mm, Gitu. mm, mm. Nah, padahal kan ya sama aja kayak inilah ya. Ini kan orang ngelihat bisa dari sini, dari sini, dari sini gitu, dari Iya. sini. Kalau kita selama ini belajarnya sisi ini, menurut kita tulisannya payung nih. Padahal kalau saya lihat dari sini nggak ada tulisan payung ini, cuman putih doang gitu Heeh. kan. Padahal sebenarnya kan sama gitu kan. Nah, Mm, itu kan cara cara memandang aja gitu kan. Nah, ya jangan sotoy aja kesalahannya ya termasuk sama suka terburu-buru kalau baru-baru mm, karir mm, tuh ya. mm. Ya saya juga dulu kayak akuin itu kesalahan pemula tuh seperti itu. Kadang kita terburu-buru gitu kan. Jadi oh udah bener nih hitungannya. Kita lihat dari scope yang ini aja nih udah benar. Padahal kalau kita mungkin agak gedein sedikit, oh ternyata data yang kita ambil harusnya bukan yang ini nih gitu kan. Harusnya hitungannya nggak jadi begini nih, harusnya analisanya nggak jadi begini nih. Nah gitu. Jadi ya itu kadang kita terburu-buru, Mm, kesalahan pemula tuh ya. Kedua ya itu sok tahu, dikasih tahu nggak mau dengerin gitu ya. mm. Ya itulah kesalahan-kesalahan pemula tuh umumnya Biasanya itu itu sih. ya. Nah, Pak, ini kan sekarang dunia finance ini kan terus berubah ya, Pak. Baik dari sisi regulasi maupun dari sisi teknologi juga kan. Bagaimana cara Bapak memastikan agar tetap relevan dan tidak tertinggal dengan perubahan tersebut? Ya harus rajin baca dan ikuti perkembangan. Hmm. Ya jadi kan uh, jadi sekarang kan sebenarnya media itu udah terbuka ya, semua orang sebenarnya bisa belajar kalau memang mereka mau, dan apa yang terjadi di dunia sekarang kan sebenarnya bisa kita temukan gampang gitu ya. Nah pertanyaannya sebenarnya kita mau catch up apa enggak dengan perkembangan gitu kan. Mungkin ada orang yang nggak mau, enggak saya cukup di sini aja, saya mau ngambil spesialisasi di sini, ya boleh-boleh aja sih, tapi mungkin kalau dia harus bersaing dengan yang lain yang punya kemampuan lebih banyak ya mungkin dia akan kalah karena dia cuma spesialisasi aja di situ gitu. Tapi kalau harus bersaing di bidang yang itu mungkin dia menang dibanding yang lain karena dia emang khususin di situ. Jadi ya pilihannya ada di kita gitu kan. Kalau kita mungkin sangat yakin dengan kemampuan kita yang spesifik bahwa nggak ada orang lain nih yang bisa ngerjain, mungkin it's okay, udah di situ aja. Tapi kalau kita ngerasa aduh kayaknya yang pinter kayak saya sekarang makin banyak nih, kalau saya cuman begini-begini aja ya bisa kalah nih sama yang lain, ya mau nggak mau itu kan kita harus belajar meningkatkan lagi kemampuan. Berarti balik ke diri sendiri ya, Pak. Iya, Mau atau tidak mau mengikuti atau tidak. perubahan dan Iya, perkembangan ya. Nah, ini menarik banget ya, Pak, karena ternyata emang membangun karir itu memang prosesnya jangka panjang ya. iya. Kalau melihat perjalanan Bapak sejauh ini, membangun karir itu menurut Bapak seperti apa? Membangun karir itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak kita sekolah, kayak Hmm. kita sekolah, kayak kita berumah tangga, itu sebenarnya sama, ya kan? Misalkan ya contoh kalau misalkan dianalogikan dengan berumah tangga, pada saat kita mulai bekerja di suatu kantor mungkin kita melihat wah nih keren nih kantor nih manis-manisnya aja nih yang kita lihat, Hmm. ternyata udah berjalan waktu oh ternyata kok begini ya, teman-temannya begini, temannya begitu, nah kan ya sekarang pilihannya yang kitanya yang mau frontal keluar atau kita menyesuaikan supaya balance gitu kan frekuensinya.
Ya sama aja waktu kita jadi anak di rumah, kadang kan oh, kita maunya begini tapi orang tua oh, nggak boleh ya begini, nggak boleh gitu gitu kan. Nah kita kan ngelihatnya aduh kok nggak boleh sih segala macam gitu kan. Padahal kalau kita coba berusaha mengerti dari sisi yang mereka mungkin oh ternyata maksudnya baik seperti ini. Jadi sebenarnya sama berkarir juga seperti itu. Ya, kasarnya begini, dunia luar itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol kan adalah diri kita sendiri. Mhm. Ya. Kayak misalkan saya ketemu kamu, saya kan tidak bisa kontrol gimana reaksi kamu terhadap saya kan. Iya. Tapi yang bisa saya kontrol, saya lakukan adalah saya berusaha supaya saya terlihat menyenangkan di depan Mhm. kamu, kan gitu ya. Nah, sama karir juga seperti itu, gitu. Jadi ya kita pinter-pinter menempatkan diri lah, gitu kan. Mhm. Pinter ilmu aja sekarang nggak cukup, tapi kita juga harus pinter menempatkan diri. Mhm. Oke, bagus banget itu. Nah, kalau tadi kan Bapak udah menyebutkan kesalahan-kesalahan pemula yang Hmm, biasanya tuh kayak sotoy lah ya. atau terlalu terburu-buru. Nah, ada lagi nggak sih Pak pesan dari Bapak untuk bisadawan yang ingin punya karir jangka panjang di dunia finance? Ya kalau pengen punya karir jangka panjang itu pertama eh, harus tetap update diri Oke. karena sekarang perkembangannya itu sangat cepat gitu kan, dan berkarir di finance itu sekarang harus multi talented, maksudnya harus bisa berbagai macam hal supaya kita punya nilai tambah gitu kan. Jadi nggak cukup hanya kita jago accounting, jago apa lagi, jago ngitung biaya, jago teks itu nggak cukup gitu kan. Kita juga harus menguasai bidang lain untuk jadi nilai tambah kita dibanding yang lain. Terus kedua juga jangan lupa menjaga relasi, menjaga hubungan baik, baik dengan atasan, mantan atasan, Iya. teman-teman kantor, teman-teman sekolah gitu ya. Pokoknya jaga networking lah, kalau sekarang tuh istilahnya networking. Iya. Karena sekarang itu kan dunia ini orang sebutnya VUCA ya, volatile ya. Kita nggak tahu perusahaan kita tutup, Hmm. ya kan? Sebaik apapun kita kerja, bisa aja perusahaan tutup karena mungkin diakuisisi atau apapun itu. Dengan kita punya hubungan yang baik kan kita mungkin bisa ya relatif lebih mudah mungkin untuk mendapatkan kerjaan yang baru misalnya gitu. Mhm. Atau kalau kita mau berusaha, kita mungkin lebih mudah mendapatkan kepercayaan orang untuk kerjasama sama kita gitu ya. Nah, kalau tadi Bapak juga udah sampaikan tentang kalau zaman sekarang itu harus juga pintar menempatkan diri atau lebih pintar adaptasi gitu. Kalau boleh diringkas dalam satu prinsip nih Pak, apa yang paling penting untuk dipegang sepanjang perjalanan karir? Selain yang tadi udah disebutkan. Ya itu tadi apa, uh, know your place ya. Hmm. Know your place artinya gini, contohnya gampangnya gini, sepintar apapun kita, kalau kita berhadapan sama atasan kita, jangan tunjukkan dia lebih bodoh dari kita. Walaupun mungkin emang dia lebih bodoh dari kita gitu ya. Untuk hal yang kita argumenkan. Dan terus ya kedua, kalau kita berargumen dengan seseorang, apalagi orang itu yang penting, penting itu kan bisa aja dia mungkin punya peluang bisnis dengan kita, ataupun dia calon bos kita, atau apapun itu, eh, lakukan dengan cara yang sopan gitu kan. Lihat-lihat nih situasinya nih, kalau mau bercanda mau ngeledek dia, lihat-lihat dulu kita lagi sama dia doang atau banyak orang yang mungkin koleganya dia kan. Kalau kita jelekin dia mungkin dia malu nanti sama koleganya. Jadi yang paling penting yaitu know your place lah. Oke, terima kasih banyak ya Pak Iman Ya, atas insight dan refleksinya yang sangat berharga hari ini. oke. Bisadawan, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa membangun karir di dunia finance itu bukan soal kemampuan teknis saja, tapi tentang membangun fondasi yang kuat, kemudian menjaga integritas, dan terus berkembang hingga siap memegang tanggung jawab yang lebih besar. Nah, buat bisadawan di rumah yang sedang ingin membangun karir atau mencari peluang baru,
kamu bisa eksplor berbagai kesempatan melalui Bisadaya, karena Bisadaya juga merupakan platform pencarian pekerjaan yang inklusif yang menghubungkan perusahaan dengan para pencari kerja di Indonesia. Jadi jangan ragu buat terus upgrade diri dan manfaatkan peluang yang ada. Saya Seka pamit undur diri, sampai ketemu di episode podcast Bisadaya Karir Path berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.